Dari semua iblis bulan atas yang paling menarik perhatian tentunya si Uppermoon 1, yaitu Kokushibo. Sosok yang dikenal dengan teknik pernafasan bulannya ini merupakan bawahan terkuat Kibutsu Shimuzan. Namun, di balik kekuatannya tersebut, ternyata dia memiliki masa lalu yang cukup menyentuh saat masih menjadi seorang manusia. Seperti yang diketahui, Kokushibo merupakan iblis yang sudah hidup selama ratusan tahun, atau lebih tepatnya sejak periode Sengoku. Ini artinya dia merupakan iblis tertua setelah Muzan. Sehingga tak heran jika dia sangat menghormati tuannya tersebut. Sama halnya seperti anggota iblis bulan lainnya, saat masih menjadi manusia, Kokushibo diiming-imingi kehidupan abadi oleh Muzan karena memiliki rasa iri serta dengki yang mendalam terhadap adiknya sendiri. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerima tawaran tersebut. Michikatsu Sugikuni, itulah namanya saat masih menjadi manusia. Ia merupakan kakak dari Yorichi Sugikuni, nenek moyang sekaligus pencipta teknik pernapasan. Mereka merupakan saudara kembar, namun karena Yorichi terlahir dengan tanda di dahinya, dia diperlakukan buruk oleh ayahnya karena dianggap sebagai pembawa petaka. Hal ini membuat Yorichi lebih dekat dengan ibunya. Awalnya Yorichi ingin dibunuh oleh ayahnya, namun ibunya tak terima dengan keputusan tersebut. Alhasil sebagai gantinya dibuatlah kesepakatan, yaitu saat menginjak usianya 10 tahun, Yorichi harus menjadi pendeta, sementara Michikatsu yang terlahir normal tanpa tanda ditunjuk sebagai penerus keluarganya. Sebagai seorang adik, Yorichi sangat menyayangi serta menghormati kakaknya. Namun, walaupun Michikatsu tahu adiknya sangat menyayanginya, perasaannya justru sebaliknya. Hanya rasa iba dan kasihanlah yang dimiliki Michikatsu terhadap adiknya. Dan perasaan tersebutlah yang membuatnya mau bermain dengan Yorichi. Seiring berjalannya waktu, tanda yang dianggap buruk tersebut nyatanya malah memberikan Yorichi bakat yang tak dimiliki oleh Michikatsu. Suatu hari dalam duel pedang melawan anak buah ayah mereka, Yorichi mampu mengalahkannya 4 kali berturut-turut. Hal ini membuat Michikatsu heran, karena ia yang sudah berlatih sejak lama pun belum pernah mengalahkannya. Kejadian tersebut terdengar sampai ke telinga ayah mereka dan membuat posisi mereka hampir tertukar. Namun pada suatu malam, tepat saat ibu mereka meninggal, Yorichi menghampiri Michikatsu dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke kuil malam itu juga. Dengan senyuman yang tulus, ia membalut seruling yang dibuatkan oleh sang kakak, lalu kemudian berpamitan sambil berlutut. Lagi-lagi Michikatsu berpikir sebaliknya, ia malah menganggap hal tersebut menjijikan karena seruling yang dibuat Michikatsu hanya dari sampah. Nah, disinilah rasa kebencian Michikatsu mulai memuncak, tepatnya saat ia mengetahui kebenaran tentang sang adik yang tak hanya diberkahi keterampilan tapi juga kejeniusan. Mulai saat itu, setiap harinya Michikatsu dipenuhi dengan rasa dendam, iri, benci, hingga berharap adiknya mati. Keinginannya sempat terwujud, karena selama 10 tahun lamanya ia sama sekali tak mendengar kabar mengenai Yorichi. Michikatsu menjalani kehidupannya dengan tentram sebagai penerus dari ayahnya. Sampai pada suatu saat, Yorichi akhirnya menampakkan diri setelah sekian tahun lamanya. Ketentraman Michikatsu langsung buyar seketika. Dia langsung dibutakan oleh kekuatan serta keinginan untuk menjadi kuat. Sampai pada akhirnya ia mampu membangkitkan tanda yang sama dengan Yorichi. Tetapi dia masih belum merasa puas, karena berbeda dengan adiknya, dia hanya mampu menggunakan teknik pernapasan bulan yang sejatinya merupakan turunan dari teknik pernapasan matahari. Selain itu, ternyata kemunculan tanda tersebut dapat membuat penggunanya mati ketika berumur 25 tahun. Oleh sebab itu, ia menerima tawaran Muzan dan berubah menjadi iblis abadi bernama Kokushibo. Setelah menjadi iblis, semua ingatan mengenai kehidupan sebelumnya hilang, termasuk tentang keluarganya serta anak istrinya. Tapi anehnya, hanya sosok Yorichi saja yang tak pernah menghilang dari ingatan Kokushibo. Dan pada pertemuan terakhir mereka, dalam wujud iblis, Kokushibo heran karena adiknya mampu melewati kematian, bahkan tumbuh hingga menjadi kakek tua. Tanpa segan, ia pun berhasil membunuh Yorichi yang kekuatannya makin melemah karena faktor usia. Singkat cerita, hal tersebut membuatnya sedikit menyesal. Menyesal karena dia berpikir tidak akan pernah ada orang yang bisa membunuhnya selain Yorichi. Sampai pada akhirnya Kokushibo berhasil dikalahkan oleh Yomei, Sanemi, Tokito, dan Genya. Saat itu juga dia sadar bahwa perkataan Yorichi benar. Tentang generasi selanjutnya pasti bisa melebihi mereka berdua.